dari siksaan. Nah, mungkin insya Allah para menghafal Quran jasadnya tidak akan hancur dimakan makhluk mikroba. Ya. Nanti kalau saya meninggal dunia coba gali ya buku saya itu. Namun sudah. Tapi para penghafal Quran itu Bapak Ibu biasanya memang gitulah. Tapi 30 juz ya, maka kita berupaya untuk menghafal Quran sampai 30 juz. Nah, inilah Bapak Ibu yang berikutnya, pengantar berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini mulai diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an jadi pedoman petunjuk bagi manusia. Ya kan? Kemudian petunjuk atas petunjuk, artinya penjelasan atas apa, saling menjelaskan. Al-Quran sama Al-Quran itu saling menjelaskan kata Allah. Ceritanya diulang-ulang. Cerita Bani Israil ada di misalnya surah Al-Baqarah, ada juga di surah misalnya surah Al-Isra, ada lagi surah misalnya Az-Zariyat. Banyak ceritanya itu diulang-ulang. Paman syahid minkum asy-syahr falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan pada saat itu, ya, misalnya hilal bulan Ramadan itu. Paman syahid minkum asy-syahr falyasum, berpuasalah. Ini ada rahasia tersirat di dalam ayat ini antara ibadah puasa dengan turunnya Al-Quran itu, yang mana lebih hebat beritanya Bapak Ibu? Yang mana lebih hebat? Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu, kalau kita lihat ayat ini yang lebih heboh, yang lebih hebat, yang lebih utama itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu Allah wajibkan kita berpuasa. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu Allah sunahkan melalui Rasulnya kita salat tarawih. Jadi yang ego itu sebenarnya berita turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyelamatkan kita, pedoman menyelamatkan kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Al-Quran itu membuat kita rindu kepada Allah, ta'ajub pada Allah. Al-Quran itu kalau kita baca dengan betul membuat kita rindu kepada Rasulullah. Al-Quran itu kalau kita baca dengan benar membuat kita menangis karena rindu masuk surga. Al-Quran itu kalau kita baca dengan benar dan sahih dengan paham membuat kita menangis saat membacanya karena kita takut dengan azab Allah. Al-Quran itu kalau kita mengetahui isinya, kita akan membaca sejarah-sejarah para nabi dan sejarah-sejarah kaum-kaum yang dihancur oleh Allah, buat kita takut Allah menghancur kita di dunia ini. Al-Quran itu kalau kita baca dengan baik dan benar, terutama dalam surah Az-Zariyat, membuat kita rindu pada kedua orang tua kita dan ingin kumpul di surga. Nah itu ya. Jadi makanya ketika Al-Quran diturunkan, Allah mengisyaratkan terima Al-Quran itu dengan cara bagaimana? Sucikan jiwamu dengan berpuasa. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak bisa disentuh, tidak bisa menyentuh pada orang yang kotor. Illa yamassuhu, tidak akan disentuh oleh Al-Quran illal mutahharun, kecuali kalau orang yang disucikan. Bagaimana cara mensucikan agar kita bisa menerima Al-Quran? Pertama, ibadah sholat 5 waktu. 5 waktu itu cara untuk mensucikan diri kita untuk menerima Al-Quran. Bulan Ramadannya adalah bulan perayaan turunnya Al-Quran. Bulan hari pekan atau sebulan bulan ini kita merayakan, mensyukuri turunnya Al-Quran dengan cara salat 5 waktu dan salat tarawih. Salat itu adalah media untuk menghapus dosa-dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khataaya kama yanqa sawul hadratu bilana. Bersihkan aku dari dosa-dosa ya Allah. Bagaimana bersihnya kain putih dari debu dan kotoran. Nah, ketika kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya, sholat malam, itu siap menerima Al-Quran. Kita sudah siap untuk menerima Al-Quran. Salat malam, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Salat malam itu juga Allah siapkan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sebelum datangnya salat 5 waktu untuk menyiapkan Nabi Muhammad agar siap menerima Al-Quran. Begitu juga sahabat-sahabat pada saat itu. Wahai orang yang bersilmut, ya ayyuhal muzammil qum al-laila, sholatlah sepanjang malam. Makanya sholat tarawih itu di awal malam, ya.
Jadi salat tahajud di penghujung malam. Salat tahajud yang penting tidur dulu. Tidur 1 jam bisa tahajud. Tidur 2 jam, bangun tidur boleh salat tahajud. Kalau salat tarawih boleh tidak tidur. Namanya qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qum al-lail, termasuk golongan qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Bangun sepanjang malam kalau tak mampu setengah malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Tak mampu dibagi lagi setengah malam tu nisfahu sepotongnya. Ambil sedikit malam. Audin alaihi atau tambah sedikit sepertiga malam. Waratil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu apa? Al-Quran itu perkataan berat, Pak. Berat. Untuk menghafal satu ayat itu minimal Ar-Rahman, Ar-Rahman itu memerlukan waktu sekian menit. Untuk sampai satu halaman kita bisa hafal itu minimal kita membuat murajaah itu minimal kita mencapai satu halaman itu kali 100, satu halaman itu 2 menit, 2 menit kali 100, 200 menit itu sekitar 3 jam. Ya. Kalau membaca satu kali juz itu 30 menit selesai. Tapi kalau menghafal 200 halaman 200 menit, satu halaman 2 menit, kira-kira penghafal Quran itu memerlukan waktu satu halaman itu sekitar 3, 4 sampai 5 jam. Belum hafal. Belum tentu hafal. Berat. Nah, makanya disiapkan oleh Allah pada kita untuk menerima Al-Quran itu sholat malam. Tarawih ini menyiapkan. Jadi sebetulnya sholat tarawih itu menyiapkan agar jiwa kita siap menerima Al-Quran. Makanya bagaimana nuzul Al-Quran itu, Pak, jangan sampai kita turun Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran di muka bumi, tapi tak masuk ke dalam hati kita, ya, turun Al-Quran, tapi tidak mengubah yang peringatan nuzul Al-Quran, tapi tidak mengubah, ya. Al-Quran hanya sebuah kegiatan, turunnya Al-Quran, diadakan acara, tapi dia belum turun di hati kita. Al-Quran belum turun di pendengaran kita, belum turun di pandangan kita. Ini bahaya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainal kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang turunkan Al-Quran, dia kemudian membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Haqqa tilawati. Bagaimana bacanya benar itu? Makhraj hurufnya, tajwidnya bagus. Kemudian dia membacanya paham isi dan kandungannya, ya kan? Kemudian dia memahami tidak mengubahnya, barisnya tidak dirubah, makhraj hurufnya tidak berubah. Makanya awal tahap pertama belajar Al-Quran itu belajar mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua belajar makhrajul hurufnya, yaitu tajwidnya. Yang ketiga ya belajar lagu membacanya. Nah, ini pertama huruf. Ini kalau mau dikaji ini Pak Asrori, kira-kira 2 semester berarti 1 tahun sama prakteknya, buku tipis ini. Ini kami pergunakan di lembaga pendidikan kami itu di pelajaran bagian SMA, ya, untuk tajwid, ya. Maka yang pertama kita makhrajul huruf, bacaan kita harus betul. Ayat alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang turunkan Allah kitab padanya, boleh membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Tidak usah mengubah dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, misalnya doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, itu bahasa aslinya, makhrajnya. Allahumma tahhir qalbi, pakai qalbi, huruf isti'alah dinaikkan di tengah tenggorokan. Qalbi, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkanlah hatiku. Ini pakai huruf isti'alah naik. Tapi kalau kita bacanya pakai kecil, khalqi, Allahumma tahhir qalbi, berubah hati itu. Itu dulu sembahyang nih, dan suruhlah misalnya saya baca dulu, kemudian saya ini tak tahu bedakan huruf qaf dengan kaf. Kemudian saya baca Allahumma tahhir qalbi,
ya Allah bersihkanlah anjingku. Nah, ini jangan sampai salah baca tu. Ya kan? Anjing yang bersih dia tak, karena dia tak bersihkan anjing. Anjing kan kalau di daerah-daerah tertentu dibolehkan piaranya, kalau di dalam kota ni kita tahu anjing itu menjaga keamanan itu kan dibolehkan, tapi risikonya malaikat tak mendekat rumah kita. Nah kalau ada yang berdoa seperti itu salah marahnya. Maka huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Ambil dulu huruf isti'alanya, huruf yang tebal ya. Misalnya ain, nah, ini ain bacanya a, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ain huruf isti'alah. Coba kita praktek sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isti'alah. Kalau Bapak bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ubah maknanya. Berubah makna. Segala puji bagi Allah yang seharusnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Ya. Kalau Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alamin, alam bukan alam. Alam ini kalau diterjemahkan tafsirnya seluruh alam, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, ya, alam gaib, ya, alam gaib, alam ruh, itu alam. Allah menguasai seluruh alam. Allah sudah punya di seluruh alam. Alam jin, ya kan? Yang kita hanya bilang alam malakut saja, alam yang nampak, bintang-bintang, planet-planet, dan alam bumi saja. Tapi alam di sini masuk ke alam jiwa kita. Kemudian alam barzakh. Di dunia ini ada lagi namanya alam jin, alam laut, itu alam semua. Jadi alam apapun Allah lah yang berhak dipuji. Di alam bangsa jin, alam bangsa syaitan, iblis, ya. Alam surga, alam neraka, alam akhirat, itu satu alam. Makanya ada Ustaz M. Ali Usman Al-Katapang itu menulis kitabnya di tahun 60-an berjudul Manusia dalam 4 Alam. Pertama alam ruh, surah Al-Araf 172. Kita bersumpah di alam ruh sebelum lahir ke dunia. Kedua alam rahim. Alam rahim itu kita dipertemukan sperma dan telur ayah ibu kita, kemudian ditiupkan ruh setelah 40 hari ketiga, itu alam rahim. Kemudian alam dunia, sekarang di alam dunia. Nah, berikutnya alam akhirat. Alam akhirat itu mulai dari alam barzakh. Orang-orang yang sudah mati sekarang disebut berada di alam barzakh. Alam barzakh itu seperti apa? Alam barzakh itu kata Profesor Raisyihab, yaitu seumpama orang berada di tahanannya rumahnya rumah kaca. Orang yang berada di alam barzakh bisa melihat surga tapi belum boleh memasukinya. Dan orang yang berada di alam barzakh bisa melihat dunia, anak cucunya, kemudian melihat suami atau istrinya lagi ngapain. Ya. Dinengok, tapi kalau dinengok lagi beribadah, insya Allah dia senang. Tapi kalau nengok lagi santai, banyak anunya, dia susah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Itu ya huruf pertama, huruf isti'alah. Ain, kemudian sod, ya. Sod, Al-Quran yang baik. Ada surah Kaf ha ya ain sod. Yang bunyi kayak gini banyak. Sod, shin, ya. Jadi huruf isti'alah itu ada ain, ya. Nah ini supaya tidak salah saya buka saja. Supaya kita ngaji itu terima oleh Allah, ya. Terima oleh Allah. Bacaannya itu benar. Kemudian habis
ko, habis ain, ho, ain, ko, do, so, ko. Nah itu huruf isti'alah ya. Jangan sampai salah kita. Selebihnya itu ada huruf isti'alah, huruf yang dibaca dengan tipis, ya, tipis di atas, tidak terlalu tebal. Dan kemudian dikenal juga ilmu tajwid itu dia ilmu makhrajul huruf, mengeluarkan huruf yang betul dari lisan kita. Misalnya dari segi hukum bacaannya, hukum tajwid itu ada paling umumnya ada ahkamul khamsah 5, ya Pak ya. Ada hukumnya izhar khalqi, ini 6 huruf, alif, ha, ain, ha, alif, ha. Nah ini bacanya tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Izhar khalqi itu harus jelas. Misalnya man amana billah, man amana billah, nun mati dan tanwin ketemu huruf izhar. Tidak boleh dengung. Misalnya man amana billah, salah. Salah kalau bacanya. Min khair itu termasuk izhar. Jadi bacanya harus tegas. Min khairillah. Kalau itu bacanya nun mati ketemu kha, dengung min khair, salah. Salah hukum dan lomba itu 10 dibuang. Nilai kita itu udah 100. Kalau salah itu dikurangi 10. Satu kali salah hukum, ya. Kemudian minha, banyak lagi contoh lain. Maka kalau kita nanti praktek ilmu tajwid ini, maka begitu kita belajar satu hukum ini kita baca sama-sama satu keliling. Baru kita, ini metode yang diterapkan oleh orang tua saya dulu pada kami belajar. Nanti ketemu nun mati, ketemu huruf izhar, apa hukumnya itu? Kita bacanya udah telajar, berdengung, salah tuh, dipersingkat izhar. Kemudian yang kedua hukumnya idgham bilghunna. Bunyi nun matinya dimasukkan, digantikan dengan bunyi huruf idgham. Misalnya bagaimana? Huruf idgham itu ada apa? Huruf idgham itu ada ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Nun mati ketemu waw, hilang bunyi nunnya itu, mim, waw. Kalau tadi izhar mengatakan tegas dan terang, mim, waw. Tapi kata idgham, kalau kami tidak mau mim, waw, tapi hilangkan bunyi nun itu jadi bunyi waw. Dan harus didengungkan mim, waw. Ini masuk mim, waw, baru masuk. Kalau tapi harus didengungkan min waraihim, didengungkan. Kalau kita tengok ada nun mati ketemu waw, ada tanda tasdid, itu artinya hukumnya idgham. Min waraihim. Kemudian nun mati ketemu ya, may yahdillahu fala mudilla lah. Nun mati ketemu ya. Kita dengar imam baca Maya, apa nih ya? Ini Maya ini, idgham nih. Bagaimana cara bacanya? Harus dengar Maya billahu fala mudilla Maya. Tidak boleh kayak dengar man yahdillah. Salah itu. Ya, nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu waw. Ya waw, mim nun. Nun mati ketemu mim. Mimma immahin, ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa khalaqa al-insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan mati ketemu mim. Hilang bunyi nun, dimasukkan bunyi mim. Itu hukumnya idgham bilghunna. Ada juga idgham tapi tidak ghunnah, masuk dia tidak berdengung. Hurufnya hanya 2, nun, lam dan ra. Ya. Min lamin,
min labanin mu'asalin musaltin syabin min la. Kalau baca izhar min la. Kalau bacanya idgham min la, itu benar salah. Min la salah, yang benar masuk tapi tidak dengan nun. Min la labanin musaltin syabin. Itu idgham bila ghunnah. Min labanin labra, ya. Waqila man ra. Ini kata orang berhenti itu, tapi saya yang tidak berhenti. Waqila marra, masuk nun mati ketemu ra tapi tidak berdengung. Waqila marra, begitu bacanya waqila man ra, salah. Kita bacanya dengung waqila marra, salah. Yang benar masuk tak berdengung waqila man ra. Nah, ini Pak mau dipraktikkan Pak, nggak bisa jadi teori. Yang terakhir